Halo adik-adik semua, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita ingin memperkenalkan diri dulu. Pertama, perkenalkan, nama aku Kak Syifa, dan aku ditemani dengan dua teman aku. Boleh dari Kak Sofa dulu. Halo adik-adik, kenalin nama kakak Kak Sofa. Halo adik-adik semuanya, kenalin nama kakak Kak Aini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam. Boleh nih Kak diganti slide-nya. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian dari pubertas. Apa sih pubertas itu? Jadi, masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan anak perempuan yang disebabkan karena adanya perubahan hormon. Dan masa pubertas juga disebut dengan masa akil balik atau usia remaja. Nah, masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Ada yang lebih dulu mengalami dan ada yang lambat. Biasanya untuk anak perempuan itu mengalami masa pubertas pada usia 8-13 tahun. Nah, sedangkan untuk anak laki-laki itu pada usia 10-15 tahun. Nah, tanda-tanda pubertas itu ditandai dengan adanya emosi yang tidak stabil, mudah marah, dan mudah tersinggung. Nah, di sini ada dua jenis perubahan yang terjadi pada saat pubertas. Nah, yang pertama itu ada perubahan primer, yaitu perubahan utama yang terjadi di dalam tubuh. Dan yang kedua ada perubahan sekunder, yaitu perubahan fisik atau perubahan yang ciri-cirinya tampak pada tubuh laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai perubahan fisik pada laki-laki. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat dua ciri perubahan, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Nah, pada laki-laki, perubahan primer itu ditandai dengan datangnya mimpi basah. Apa sih mimpi basah itu? Mimpi basah itu terjadi ketika sperma yang dihasilkan testis telah melebihi kantung testis dan keluar melalui sperma menuju uretra. Nah, sperma ini akan keluar dengan sendirinya. Boleh dilanjut. Yang kedua ini ada perubahan sekunder. Perubahan sekunder ini merupakan perubahan fisik yang dapat kita lihat secara langsung. Yang pertama itu ada bau tubuh. Yang kedua itu ada tumbuh jakun di leher. Yang ketiga ada suara berubah menjadi berat. Yang keempat, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kemaluan. Yang kelima, dada tampak bidang. Yang keenam, organ kelamin membesar. Dan yang ketujuh, tumbuh kumis dan janggut. Namun, bisa diingat juga tidak semua laki-laki mengalami ciri-ciri perubahan sekunder tersebut. Ada juga yang tidak mengalami beberapa perubahan sekunder. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada perubahan fisik pada perempuan. Jadi ciri perubahan primernya adalah menstruasi. Menstruasi atau haid itu adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan karena penebalan dinding rahim yang meluruh, di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur. Sel ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut indung telur atau ovarium. Alat reproduksi pada perempuan terdiri atas ovarium, tuba falopi, uterus, dan lubang kemaluan atau vagina. Boleh di next.
sama dengan laki-laki, perempuan juga mempunyai ciri-ciri perubahan sekunder, yaitu tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kemaluan, yang kedua payudara dan pinggul mulai membesar, dan yang ketiga organ kelamin membesar. Terima kasih adik-adik telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ingin ada yang bertanya, boleh ditanyakan saat pembelajaran di kelas berlangsung. Terima kasih adik-adik udah mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.